Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Miliana dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar tingkat 1 dengan NIM PO 71320322163. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan dengan dosen pengampu Ibu Yaumil Fani Tanjung Bulu. Yang pertama yaitu pengertian sistem pernapasan. Jadi pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu respirasi. Respirasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Nah, respirasi luar adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara, sedangkan respirasi dalam adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Nah, respirasi dilakukan dengan dua cara, yaitu respirasi dada dan respirasi perut. Nah, respirasi dada yaitu otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi atau mengkerut dan tulang rusuk terangkat ke atas. Kemudian rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Nah, yang kedua yaitu respirasi perut, yaitu di mana otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, di mana diafragma berbentuk datar dan volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang alat-alat pernapasan. Nah, alat-alat pernapasan itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kafum nasalis atau rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveoli. Yang pertama yaitu kafum nasalis atau hidung. Jadi hidung merupakan pintu utama udara dihirup. Melalui hidung menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Fungsi dari hidung yaitu sebagai saluran udara pernapasan, sebagai penyaring udara pernapasan, menghambat udara pernapasan oleh mukosa, dan membunuh kuman-kuman yang masuk melalui udara. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan antara mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Fungsinya itu untuk menyaring udara oleh rambut getar atau selia dan menyeimbangkan tekanan udara, dan juga tempat rangsangan bersin terjadi. Nah, selanjutnya yaitu laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Nah, fungsi laring adalah untuk membentuk suara. Yang kedua yaitu untuk menutup trakea pada saat menelan atau disebut dengan epiglotis, dan juga terdapat pita suara di dalamnya. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Di trakea juga terdapat kartilago yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini tetap terbuka. Nah, di trakea juga terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh sedilia pada permukaannya dan lapisan mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, yang berfungsi untuk merangkap debu dan kotoran-kotoran kecil yang lain yang lolos dari rongga hidung. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dua ke paru-paru kanan dan kiri. Fungsi bronkus yaitu satu, memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua yaitu membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru, dan juga menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Nah, sekarang adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea dan sebelum paru-paru. Fungsi dari bronkus yaitu untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Nah, selanjutnya yaitu alveoli. Alveoli merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara, mana dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Nah, adapun fungsinya yaitu
Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Nah, selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru adalah satu organ vital dalam tubuh manusia, tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi darah. Nah, fungsi utama dari organ ini adalah untuk menukar oksigen dari udara dan karbon dioksida dari darah, dan juga untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Itulah tadi penjelasan dari saya. Izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun, yaitu siang hari makan kuaci, makannya bareng Ibu Asi. Cukup sekian penjelasan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.